Pak Bro juga kirim ya? Aku enggak. Kamu mau bikin anggota? Enggak. Enggak usah. Ongkir yang biasa. Iya. Ongkir yang. Oke. Udah ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Arigatou gozaimasu. Hai, hai, hai. Sawadee ka. Ai, ai. Ủa hắn nuôi chả là hắn béo đang là. Hắn đợi, cứ ít đợi. Hắn đợi. Đợi tìm vào đâu không? Ya什么？他家去哪里？哎，我说他不要，这个是2白山啦，咖喱在哪里？咖喱要一盒一盒那个咖喱，哇，2块4块。长多，还有1块红萝卜。哎呀，开玩笑。蛋60块。不是一个而已，这个有台湾呢。东西，这个是鸡肉是猪肉？鸡肉，但是它一定乱炸的。它鸡肉、猪肉要炸在一起。为什么他家不要平凡？它这边有一个辣椒，我这样要给它弄辣。哦，他有放一点辣椒酱。辣椒哦，很辣哦。里面没有红萝卜，什么都没有啊？没有，妈少了，只有这几块。Nah, halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Nah, ini tuh keset teman-teman, keset kamar mandi. Kita nyucinya itu jarang ya. Kalau kotor ya dicuci, kalau enggak ya enggak. Bisa 1-2 bulan sekali. Ini ora iso ditekuk. Bismillah. Aduh. Nah, kita capit nih sini. Takutnya kalau jatuh ya kena angin. Nyonya aku jam segini belum pulang ya teman-teman. Tadi berangkatnya itu 6:30. Jadi 6:30 aku ya terus ngepel, ya nyuci kamar mandi, aku ya wis mandi, pekerjaanku kelar teman-teman. Jadi kayak aku sekalian. Terakhir aku setelah mandi terus nyuci ini. Hari ini ya dingin, cuacanya lumayan dingin. Nah, kapan itu ada berita ya teman-teman, ada seorang pekerja migran atau nggak salah ya teman-teman. Beliau itu mau kirim uang ke TMS sana, nggak tahu lewat warung apa, warung Indonesia apa kayak gitu. Mereka mau kirim uang itu nominalnya gede banget ya, 600.000 NT. 100 ribunya itu 50 juta, kalau 600.000 NT mungkin ya 300 juta rupiah mungkin ya. Katanya terjadi perampokan. Ternyata yang merampok itu kong kali kong dari warung, dari toko, dari orang yang mau dikirimin itu, kirimin uang itu.
Tapi alhamdulillah wis ditangani oleh kepolisian ya. Jadi kalau teman-teman misalkan kirim uang, entah yang adik-adik yang baru nyampe ke Taiwan, hati-hati ya teman-teman. Kalau misalkan kita nabung, uangnya kumpul, misalkan maksimal 100.000 NT kayak gitu, bisa kirim lewat BRI itu bisa katanya teman-teman. Jadi ada bank cabangnya di Taipei sana, atau lewat BNI mungkin ya. Terus kalau saya itu selalu makanya indek ya teman-teman, bukan karena saya di endorse itu, bukan, karena memang indek itu ya terpercaya teman-teman. Aku kirim barang juga pakai indek. Aku kalau kirim uang misalkan ya teman-teman, kita kan kerja di Taiwan kan ya lumayan ya lama ya. Kita di sini kan pasti punya tabungan ya teman-teman, pelan setiap bulan, entah 10.000, entah 5.000 uang dari kita gajian itu kan selalu ada yang ditabung ya teman-teman. Kalau wes kumpul misalkan kursnya tinggi, nilai tukar mata uang tinggi, kalau saya lebih menyarankan untuk pergi ke indek ya teman-teman. Di sana ya kursnya ya, untuk dibilang tinggi banget juga enggak. Maksudnya kursnya itu normal standar kayak gitulah. Tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi ya tidak. Terus di sana itu ya dijamin insya Allah aman teman-teman. Boleh kirim maksimal 100.000 untuk per satu orang katanya. Nah kerjaan di Taiwan itu ya kudu hati-hati ya teman-teman. Ya harus pintar-pintarnya kita. Apakah di Taiwan itu banyak copet yuk? Kalau menurut saya, alhamdulillah di Taiwan belum pernah ya teman-teman. Dan na'udzubillahi min dzalik, moga-moga ya jangan pernah hal itu terjadi. Kalau dulu teman saya itu di pasar ya teman-teman. Kita itu ke pasar rame-rame kayak gitu. Teman aku tuh bawa uang gaji kalau nggak salah itu 7.000 rupiah. Terus setelah itu kita ke pasar beli kayak baju rame-rame banyak orang kayak gitu. Seingat aku tuh dulu baju merek Adidas yang merek dari Indonesia, dari Vietnam dijual ke Taiwan itu harganya 500 NT, 250.000 rupiah kayak gitu. Kita itu rame-rame beli di situ, mbaknya itu kehilangan uang dan itu cepet banget terjadinya. Uang itu nggak bisa ditelusuri, memang bener-bener hilang. Kalau nggak salah dulu hilangnya itu 7.000 NT, kisaran 3,5 juta rupiah lah kisarannya. Zaman dahulu kala. Dimanapun itu sama aja teman-teman. Yang penting kalau kita kerja, kalau misalkan bawa uang itu ya kudu hati-hati teman-teman. Tuh sembrono. Tapi alhamdulillah Taiwan itu keren sih menurut aku, aman, alhamdulillah banget sih. Hari ini aku nanti mau ke indek teman-teman. Mbak Bro juga mau kirim duit. Karena kita kerja kan pasti ya nabung ya teman-teman. Kita punya tabungan. Setelah kumpul ya kalau kurs tinggi ya dikirim. Aku juga mau kirim. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menjadi manusia yang selalu positive thinking dan selalu bersemangat. Kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita menarik apapun yang kita inginkan dalam hal kebaikan. Nah, kita adalah manusia yang sehat, yang positive thinking dan selalu bersyukur ya teman-teman. Selalu bersyukur atas nikmat kesehatan, kekuatan, keberkahan, keberlimpahan, nikmat penglihatan, pendengaran, perasaan dan rasa yang nyaman yang ada di dalam hati kita. Nah, oke, hari ini adalah hari yang baru dan kita hari ini akan menjadi manusia yang insya Allah ya teman-teman. Insya Allah keberlimpahan dan keberkahan akan selalu menyertai kita. Ya wes lah, oke, bye-bye. Nah, ini tempat olah. Ayo apa nggak pernah bersih-bersih yuk? Ya, sebenarnya saya ya bersih-bersih teman-teman. Nyonya saya adalah orang yang teramat sangat menjaga kebersihan seperti itu. Jadi ya ngepel ya kudu ngepel, ya nyapu, ya elap-elap itu sama saja teman-teman. Seorang PRT di Taiwan itu ya pekerjaannya sama. Ya bersih-bersih, ya masak, ya nyuci. Kecuali saya tidak gosok teman-teman. Ini hari ini aku mau beli arak beras di belakang situ. Tokonya baru teman-teman, bukan toko baru. Toko lama tapi direnovasi. Ini botol arak beras yang saya kumpulkan ya. Jadi nyonyaku itu membeli arak beras itu ibaratnya lebih penting arak beras daripada membeli beras seperti itu. Arak beras segini banyak ya teman-teman. Oh, ini tenanan, ini gak ngapus sih. Oh, lumayan dingin. Hari ini ya lumayan dingin ya. Oh, anginnya masya Allah. Agak mendung. Ini toko baru ya. Isinya sama aja tapi pindah posisi. Ini minyak goreng ya, harganya tetap sama. Mahal banget ya Allah.
2 liter 308. Nah isinya nih baru. Nah kita nuker 13 ya. Itu malah berantakan ya. Pintunya dulu di sini, sekarang pindah ke sini. Maksudnya apa? Yang ada malah berantakan. Ini arak berasnya di sini. Nah di situ ada pemanas ruangan. Di sini ada telur. Hah? Nah kita ada di Simple Mart. Nah, ya wis lah kita pulang. Ini kayak yang jualannya taruh di luar kayak gini, dipromosikan. Nah baru ini ya wis lah pulang. Semuanya adalah Sanpai Ling I 301 NT, berarti 150.000 lebih 500 rupiah. Nah, jadi ini aku biarin di sini dulu ya, biar dilihat nyonya. Belinya berapa botol, harganya berapa, biar nyonya aku tahu. Nah, tukang posnya nyampe sana ya. Nah, untungnya ya ada surat ya. Untung aku di rumah. Aku mau nganterin minuman ini ke salon ya. Aku disuruh nyonya.这个大家说用泡茶，不知道哎，泡茶可以泡茶，可以泡茶。对。Kita ada di exit 2 ya. Lemah. Ada eskalator, ada tangga biasa. Di sini juga ada tangga biasa. Kita lewat tangga biasa ya. Jadi kalau misalkan eskalator mati atau lift mati kan kita bisa lewat tangga biasa kayak gitu. Kalau ada orang yang mau olahraga ya bisa. Nah, sekarang kita kan di Dingxi ya teman-teman. Nanti kita ke Tongmen. Setelah ke Tongmen kita pindah kereta. Setelah pindah kereta nanti kita ke TMS. Nah, ke sini teman-teman. Taipei Main Station. Gampang banget kan teman-teman. Kita mau ngisi uang ya. Di sini ternyata ada ruang menyusui teman-teman. Ini untuk ibu-ibu yang menyusui. Keren banget ya. Nah, ini tuh guting ya. Oh, oke. Ntar lagi nyampe. Ayo. 我哋車因為單排過哈。 Beres-beres gitu. Tapi bosnya mungkin tambah sayang ya. Kalau kayak gitu maksudnya ya. Maksudnya kerjanya normal. Nah, ini ada tangga biasa ya.
Bayang di kuburan itu loh bro. Ke kuburannya, iya ke kuburannya mendiang kakek. Iyalah. Nah, hari ini cruise 505. 100. Iya. Ya. Nggak apa-apa, lama nggak apa-apa. Oke. Ayo, Mbak. Oke. Udah ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sih Mbak. Biasa aja. Ditaruh. Ya. Karain. Aku tuh pakai Chonghua ya. Ini kembali. Mbak, ya. Di aula ya. Ini tuh kayak pohon Natalnya. Oh, ini dari Hotel Breeze itu loh, Bro. Itu tulisannya Breeze. Breeze Taipei Station juga ini juga Breeze. Ini festival Natal tahun ini ya. Jadi kita itu ada itu loh. Ada pohon Natal ya. Ini dipersembahkan dari apa, Bro? Dari Hotel Breeze ya. Station. Nah, dia tuh ada kayak bintang-bintangnya ya. Ada setar-setarnya. Setarnya Tuh. Boy William. Dirimu ketemu Enggak lah, itu di Facebook, di IG dia kan. foto-foto Boy William. Ini tersini. Dia ada di Taipei. Ini lagi ke kota Taipei. Dia mungkin lagi ada apa gitu ya. Iya. Ada project gitu mungkin ya. Pajak apa mungkin 500 orang banyak. Oh ya, berarti masih masuk akal lah. Iya. Tapi kalau pulang. Ini di luar pasti ya dingin ya. Di dalam aja nggak dingin. Nah, pengen nyoba yang kayak gimana? Ini yang nasi-nasi. Iya, Bang. Oh, ini kan gak ada nasinya, Bang. Ini apa, Bro? Udang ya, Bro ya? Iya, yang kepiting. Itu mie, Bro. Malah mie bawahnya. Bisa. Mie yang gede-gede kok, olyong mien itu loh, Oh, ulung iya. mien itu loh. Dirimu nggak usah nurut aku, Bro, terserah dirimu. Nah, aku pengen nyobain yang ini ya. Tapi aku gak suka ini ya manis-manis. Taruh sini nggak apa? Oh ya mau ah? Oh ya nggak apa-apa. Nah, kita makan sushi ya di sini. Kita beli dua ya. Nah, ini keretanya nyampe ya. Angin nih. Nah, kita ini mau pulang. Itu ada duduk, Bro, di tengah sana, Bro. Nah, kita ada di Tongman. Itu boleh duduk kita. Ayo. Kita nyampe ya. Di Indek Pasar. Ayo naik. Dulu aku di Sebenarnya, nah itu Mbak Bro ngambil sepeda ya. Itu punya aku juga di situ. Masukin sini ya, Mbak. Kalau di sana mah murah ya, Bro ya. Kita belanja di Indek mah murah ya. Sebenarnya itu nggak penting juga, di rumahku banyak, Bro. Kayak gitu aku nanti pakai sini pakai sambal terasi loh. enggak wasabi kan. Nggak, aku nggak mau, Bro. Buat dirimu lah. Aku enggak suka wasabi. Aku juga nggak suka. Enggak apa-apa buat konten. Ya buat dirimu aja, buat. Di rumahku banyak, Bro. Wasabi. Makasih. Makasih. Oke, bye-bye. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Aku kalau dari luar kayak gitu tuh pipiku merah kayak gini. Nah, ini ya teman-teman, kita dari Indek. Kita ada beli yang namanya sushi. Cuman 100 NT yang murah banget.
Terus kita beli ada ini terasi udang Juana Mama Suka sama asem. Nah, alhamdulillah sekarang jam 1 siang teman-teman, waktunya kita makan. Aku excited banget pengen nyobain yang namanya sushi teman-teman. Hari ini kita keluar sama Mbak Bro ya, makan. Saya ini beli yang harga 100 NT teman-teman. 100 NT itu Rp50.000. Mbak Bro nggak suka tahu kan, tahunya manis. Jadi Mbak Bro memilih yang harga 150 NT, kisaran Rp75.000. Ini hari ini ilat kita menjadi ilat Jepang teman-teman. Kalau Jepang itu oishi oishi. Oishi oishi. Kalau bahasa Jepang itu piye teman-teman? Arigatou gozaimasu. Seperti itu. Kita cobain ya. Pipi saya itu tidak memakai merah-merahan itu enggak sebenarnya teman-teman. Ini karena musim dingin teman-teman. Jadi kalau musim dingin tuh pipi saya memerah dengan alaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lumayan teman-teman, nggak yang manis banget. Nasinya pulen seperti ketan. Terus memang ada rasa manisnya, ada rasa kulit tahu, dan ada rasa gurih-gurihnya. Untuk teman-teman yang nggak suka rasa manis, jangan membeli ini teman-teman. Karena yang gigitan pertama tidak terasa manis, yang kedua manis sekali teman-teman. Memang dia ada rasa manisnya. Di setiap toko Jepang itu berbeda ya teman-teman. Kalau toko Jepang di belakang sini tuh rekomen banget saudara Ninonya. Ada lagi toko Jepang itu pemiliknya adalah orang Indonesia, itu juga rekomendasi teman-teman. Jadi setiap masakan Jepang itu tidak bisa dipukul rata. Ibaratnya masakan Indonesia. Ada yang enak, ada yang standar, ada yang biasa aja kayak gitu. Tapi sebenarnya makanan Jepang yang sesungguhnya, misalkan kita makan di hotel apa di mana, itu enak banget teman-teman. Nah, ini udang sama nasi ya. Karena harganya murah teman-teman. Jadi mereka itu memakai udangnya kualitas biasa. Nyonya aku punya udang kan kualitas super ya teman-teman. Beda. Arigatou gozaimasu. Hai, hai, hai. Sawa desu ka? Ai, ai. Ini adalah ada keju,
ada nasi, terus ada haitai, rumput laut. Ini apa ya? Seperti ini. Jadi ini tuh olahan ya teman-teman, semacam fish cake seperti itu. Ini tuh menggantikan rasa kepiting teman-teman. Ibaratnya ini daging kepiting kayak gitu loh, yang dipoklek di dalam sini seperti itu penggantinya. Ada kejunya juga. Lumayan teman-teman, untuk mengganjal perut kita lumayan. Ini suapan terakhir. Kenyang apa rayu? Sebenarnya yuk kurang maram ya. Teman-teman lebih memilih mana? Masakan Indonesia yang otentik sama bumbu atau makanan Jepang yang ibaratnya cuma nasi dikasih ikan, bumbunya lebih yang nggak terlalu over sama minyak, nggak terlalu over sama gula, penyedap rasa, sama garam kayak gitu. Teman-teman lebih milih mana? Kalau saya lebih memilih makanan yang kaya akan rempah ya. Ibaratnya nasi padang, rendang, sayur nangka seperti itu. Karena ini wis tinggi banget sama nasi-nasian ya. Tinggi karbo. Aku tuh sempet ya teman-teman, beberapa hari yang lalu itu kan aku tuh terobsesi pengen warna kulitku tuh putih ya teman-teman. Aku tuh, kan Mbak Sita kan minum kolagen ya. Mbak Sita jadi putih, glowing dan cantik. Aku tuh kayak yang, sebenarnya aku juga pengen beli teman-teman. Setelah itu kan aku ngeliat di YouTube itu, tubuh kita itu apa menghasilkan kolagen sih kayak gitu. Sebenarnya tubuh kita itu juga bisa menghasilkan kolagen, teman-teman. Terus, seiring bertambahnya usia, kolagen di tubuh kita itu menghasilkannya lebih sedikit ketika usia 25 tahun ke atas. Nah, apa makanan yang mengandung kolagen? Saya juga agak lupa ya, teman-teman. Sebenarnya kolagen di dalam tubuh itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Dengan cara misalkan, ya mohon maaf kalau aku salah ya, olahraga, minum air putih yang teratur, tidur dengan teratur, terus makan makanan yang bergizi, yang rendah karbo, teman-teman. Jadi karbohidrat itu bisa mengurangi kayak kita punya kolagen. Misalkan kita makan nasi terlalu banyak, makan manis-manis, sugar apa kayak gitu, itu sebenarnya harusnya dikurangin. Jadi kalau orang yang, mohon maaf ya, agak gendut atau kegemukan itu kan terkadang lehernya hitam ya teman-teman. Lehernya hitam, wajahnya kusam. Nah, setelah orang itu olahraga sehat, olahraga mengurangi karbo yang karbo simplek ya teman-teman. Mereka mengkonsumsi karbo yang bagus. Jadi di dalam tubuh itu pun juga nanti setelah kita kurus, orang yang setelah sukses diet itu kan wajahnya menjadi cerah ya teman-teman. Ya mohon maaf kalau saya salah ya. Sebenarnya asupan makanan kita harusnya seimbang teman-teman. Harus ada yang namanya sayur, ada karbohidrat yang bagus, terus ada yang namanya protein. Protein itu sangat teramat sangat berguna untuk tubuh kita. Terus katanya kolagen itu adalah sebuah protein teman-teman. Aku juga rodok lali ya, mohon maaf ya.
Nyonyaku berangkat itu kemana? Ke sembahyangan kubur sampai sekarang belum pulang. Dan nyonyamu pergi sama sopo yu? Ada ya, ada anak menantunya semua ada ya. Jeruk ini lebih cenderung ke rasa asam. Kita jadikan kritik dan saran dari teman-teman semuanya itu sebagai kita untuk lebih berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya seperti itu teman-teman. Saya makan seperti ini rasanya kurang kenyang teman-teman. Karena jiwa saya itu jiwa-jiwa ya desa loh teman-teman. Bismillah. Jadi di indeks tadi ya teman-teman. Saya kan kirim duluan. 100.000 rupiah, 100.000 NT. Kurusnya itu di kisaran 505. Setelah beberapa menit, cuma 2 menit teman-teman. Jadi kurus itu kan naik turunnya. Mbak Bro kan juga kirim 100.000. Jadi kurusnya itu 507. Jadi pas saya kirim itu dapat uangnya itu 100 ribunya dapat uang 50.500.000 rupiah. Nah Mbak Bro setelah itu Mbak Bro kan kirim juga ya. Mbak Bro dapat 50.700.000 rupiah. Tapi Mbak Bro ongkirnya lebih mahal karena Mbak Bro tidak memiliki member indeks ya. Jadi Mbak Bro bayar 200 NT. 200 NT itu kisaran 100.000 rupiah. Kalau saya pakai yang biasa semua teman-teman hari ini. Saya bayar 150 NT, 75.000 rupiah karena mempunyai member indeks. Alhamdulillah teman-teman, kira-kira video ini ya cukup sampai di sini ya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah laku, dan salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, Papa. Sarangnya.